Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam cerdas. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang kami hormati Bapak dan Ibu para narasumber jenjang SMP Kota Kupang. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih berdiri, diberikan kesehatan dan kekuatan yang prima, sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita memulai sebuah hal yang baru dalam kegiatan kita, tentunya untuk memajukan pendidikan di Kota Kupang. Untuk itu kita akan masuk dalam rangkaian kegiatan kita pagi hari ini, dan kita memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu saya jemput kita semua untuk bangkit lagi. Bersatu hati di tempat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang bersama kami sekolah-sekolah penyelenggara kelas inklusif jenjang SMP MTS Kota Kupang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang selalu melimpah bagi kami masing-masing,
Secara khusus kami bersyukur karena pada kesempatan ini Tuhan telah membimbing dan menghantarkan kami untuk berkumpul di tempat ini. Adapun tujuan kebersamaan dan kehadiran kami di tempat ini untuk mengikuti satu kegiatan penting, yakni bimbingan teknis penguatan kapasitas guru sekolah penyelenggara kelas inklusi jenjang SMP MTS di Kota Kupang ini. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dengan rahmat dan berkat-Mu, utuslah terang Roh Kudus-Mu untuk menyertai, membimbing, serta membuka hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memahami materi-materi yang akan dibagikan kepada kami untuk menambah pengetahuan kami, juga pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan kepada kami semoga memperkaya kami sehingga kami mampu untuk membimbing, mendampingi anak-anak yang akan dipercayakan atau yang sedang dipercayakan kepada kami, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka pun boleh menikmati atau mengalami pendidikan seperti anak-anak yang normal. Doa, harapan, intensi dan niat hati kami ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terselenggarakan kegiatan hari ini atas kerja keras dari panitia yang terlibat. Oleh karena itu kami berikan kesempatan buat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Kupang untuk ada dalam laporan panitia. Waktu kami bersyukur. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati pula para narasumber, Ibu Amrosia, Pak Paul, Ibu Ricci, yang akan memberikan pendampingan, memberikan materi secara kegiatan. Kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah, khususnya sekolah yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara kelas inklusif, Bapak Ibu guru yang hadir, singkatnya hadirin yang kami bahagiakan. Perkenankan pada kesempatan ini untuk kami menyampaikan laporan panitia untuk kegiatan bimbingan teknis penguatan kapasitas guru, khususnya sekolah penyelenggara kelas inklusi baik tingkat SD maupun SMP yang ada di Kota Kupang. Sebagai latar belakang, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, di situ ditegaskan bahwa satuan pendidikan harus memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik dan wajib hukumnya menerima sebuah peserta didik dari latar dan karakteristik apapun tanpa diskriminasi. Nah, atas dasar amanat Permendikbud tersebut, kita Kota Kupang pada tahun 2023 melalui Dinas Pendidikan dan arahan dari Bapak Kadis, kita mengajukan TK, SD dan SMP dari masing-masing perwakilan kecamatan secara proporsional untuk ditetapkan sebagai sekolah penerima atau penyelenggara kelas inklusif. TK itu ada 21 TK, SD itu ada 10 SD, dan SMP ada 12 SMP. Atas dasar itu, pada tahun 2023, Bapak Penjabat Wali Kota Kupang mengeluarkan keputusan Penjabat Wali Kota Kupang nomor 63 tahun 2003 tentang sekolah penyelenggara kelas inklusi di Kota Kupang baik jenjang PAUD, SD maupun SMP. Artinya bahwa kita sudah memberi ruang, tetapi satu permasalahan yang timbul di situ adalah guru-guru secara khusus belum memperoleh bimbingan tentang dasar-dasar pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini.
Dan ini menjadi sebuah tantangan. Atas dasar ini Pak Kadis pernah melakukan komunikasi dengan beberapa mitra untuk menyelenggarakan, tetapi kemudian terkendala anggaran, lalu kegiatan itu tidak jalan. Kebetulan di tahun anggaran 2024 kita punya anggaran yang siap oleh pemerintah. Kita memikirkan ini sebuah permasalahan yang patut kita selesaikan. Nah, dalam rangka itu kita gagas program ini, yaitu pembuatan kapasitas guru khusus sekolah penyelenggara kelas inklusi, supaya teman-teman yang ada di sana memiliki gambaran tentang dasar-dasar pelayanan untuk anak-anak dan kebutuhan khusus, dan baik yang sekolah yang memiliki maupun yang tidak memiliki siswa sekarang ini. Kenapa kita siapkan? Memang karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan penerimaan siswa baru ada siswa yang berkebutuhan khusus, guru kita sudah siapkan untuk itu. Maka dari 12 sekolah itu kita undang kepala sekolah, dan ada yang 4 guru, ada yang 3 guru. Jumlahnya Bapak Kadis itu ada 55 orang, termasuk kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Jadi ini merupakan latar atau dasar munculnya program ini. Kemudian dasar hukum dari kegiatan ini yang pertama ya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan kekuatan istimewa. Kemudian visi dan misi pemerintah Kota Kupang, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2004. Kemudian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun 2023-2026, dan yang terakhir dokumen pelaksanaan atau DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun anggaran 2024. Tujuan dari bimbingan teknis peningkatan kapasitas guru sekolah pendidikan kelas inklusif ini adalah satu, agar guru memahami tingkah laku anak dari berbagai macam jenisnya, tunanetra, tunarungu, tunagrahika, tunadaksa, dan anak-anak autis. Kemudian agar guru memahami dasar-dasar pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari tunanetra, tunarungu, tunagrahika, tunadaksa, dan autis. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini dibuat dalam 2 gelombang. Gelombang yang pertama untuk jenjang SMP. Hari ini akan berlangsung 3 hari, mulai hari ini tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024. Kita kemas dalam 2 hari materi, 1 hari praktik yang nanti kami akan kerjasama dengan SLB Negeri Pimpinan Kupang dan SLB Kelapa Lima untuk menghadirkan anak-anak masing-masing 1 orang dari anak-anak berkebutuhan khusus itu, sehingga nanti dipraktikkan bagaimana mengadministrasinya, dasar-dasar pelayanan, sehingga ada gambaran. Hari ini 3 hari kita keluar, bisa ada bayangan, sehingga di sekolah kalau ada bisa kita optimalkan pelayanan untuk mereka. Gelombang kedua itu nanti SD akan mulai tanggal 23, 24, dan 26 Februari 2024. Tempat kegiatannya adalah di Hotel Neo Aston Kupang. Peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas guru pada sekolah penyelenggaraan kelas inklusif adalah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang, kepala SMP, dan guru sebanyak 55 orang dari rincian guru dan kepala sekolah sebanyak 50 orang, dan panitia dari Dinas Pendidikan termasuk narasumber ada 15 orang. Materi dan jadwal bimbingan adalah sebagai berikut. Materi itu akan disampaikan untuk pertama dasar dan konsep serta karakteristik dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mulai dari tunanetra, tunadaksa, tunagrahika, kemudian anak autis. Kemudian ada materi umum, itu konsep pendidikan inklusif, lalu konsep identifikasi dan asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Disampaikan oleh 3 narasumber tadi. Kita akan mulai jamnya jam 8 pagi sampai di pukul 18.00. Jadwalnya padat Bapak Ibu, sehingga saya lihat yang diundang guru-guru yang benar-benar bebas dari asam urat. Ya, hasil yang diharapkan Bapak Kadis yang kami hormati, kegiatan ini diharapkan setelah 3 hari ini guru sudah memiliki pemahaman dasar terkait konsep, karakteristik, dan perilaku anak-anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana pola pelayanan atau model pembelajaran untuk anak-anak itu. Kemudian guru memahami dasar-dasar pelayanan anak berkebutuhan khusus sehingga dapat menerapkan atau memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah secara optimal. Biaya pelaksanaan kegiatan ini adalah bersumber dari dana alokasi
khusus dana alokasi umum bidang pendidikan spesial grant tahun anggaran 2024. Untuk demikian laporan panitia pelaksana bimbingan lingkungan 2011 Sekolah Pendidikan Inklusif, dan dari tempat ini mewakili undangan kami mohon disediakan Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan sekaligus memberkati kegiatan ini secara bisa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabit yang telah membawa kita di dalam pengumpulan panitia yang tentunya membuat kita semua punya gambaran yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan kita di hari ini. Selanjutnya kita akan dalam sambutan Kepala Dinas sekaligus akan membuka kegiatan kita hari ini. Oleh karena itu kepada Bapak Kadis, waktu kami persilakan. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Pak Dinkes, Pak Bowo, ibu-ibu dan Pak yang menjadi narasumber. Ini para kepala sekolah dan juga teman-teman guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya kasih. Ini memang kegiatan yang seharusnya kita lakukan tahun lalu, karena saya menjadikan salah satu universitas di Kupang. Saya tidak saya sebutkan, kita begitu bernafsu untuk bisa ada kegiatan ini. Ternyata sampai dengan hari ini juga tidak ada kawan, karena menurut mereka punya narasumber itu dari India. Ya, sekarang menurut saya dari India atau dari mana saya, tapi saya punya kepala sekolah dan saya punya guru ada pengetahuan yang kalau bisa jadi ilmu malah lebih bagus untuk bisa melayani kita punya anak-anak yang lahir berbeda dengan anak-anak lain. Ya, kita menggunakan istilah ini sehingga kalau kita orang tua yang punya anak seperti itu terus orang bilang anak ini cacat, itu memang pukulannya juga tidak menyenangkan hati. Tapi kalau dia lahir yang berbeda, ya ini saya dapat istilah ketika kita ikut kegiatan di Harvard dari Dirjen PAUD, dia mengatakan bahwa anak yang lahir berbeda. Jadi kita sepakat ya, kita gunakan ini. Nah, ternyata memang sebelum kita lakukan bimbingan teknis ini, sekolah-sekolah kita yang ditetapkan dan juga ada yang tidak ditetapkan sebagai sekolah inklusif, perintahnya adalah, perintah aturan menterinya adalah setiap sekolah yang dekat dengan siswa inklusi, apakah dia menjadi sekolah inklusi atau bukan sekolah inklusi, atau dia SLB atau bukan SLB, itu wajib untuk menerima. Nah, bayangkan SLB ini ada di di belakang Astor sana, dengan yang satu di Pramuka. Anaknya di alam. Nah, ini orang tua harus dari alam di sini. Apakah ada SD di alam? SD Tenong ada, ya, di Nunggila atau di situ ada, di NBS ada. Dia di NBS, sekolah
Ya Pak, tapi guru kita belum siap. Siap tidak siap harus. Itu perintah aturan dan saya juga tegaskan kembali. Makanya beberapa sekolah, bahkan ada yang saya coba-coba tanya tadi di SMP 15 ada 14 anak. Ya. Tapi teman-teman juga harus tahu sistem penilaian yang diberikan untuk anak-anak yang lain berbeda. Kalau yang kawan-kawan yang berbeda dengan mereka itu 8, itu ukurannya adalah kurikulum yang ada. Jadi dalam satu Mas, nanti saya telepon lagi, saya masih ada. Oke. Ya. Jadi penilaian itu harus berbeda, prosesnya juga berbeda, walaupun mereka di dalam kelas yang sama. Makanya semua guru mata pelajaran itu setelah teman-teman khususnya SMP pulang dari sini itu harus bisa ada informasi kepada mereka. Supaya jangan sampai anak ini pasti tidak naik kelas. Kalau ukurannya sama dengan anak-anak yang berbeda. Karena kalau mau sampai 7,5 misalnya atau 7 dengan ukuran kurikulum yang sama, pasti anak-anak ini semua tidak akan naik kelas. Nah, ukuran yang berbeda itu teman-teman harus mengetahui kemampuan bahasa dengan anak. Ya. Apalagi kalau ukurannya adalah misalnya dia dari SD sampai SMP dia tidak tahu baca, tidak akan naik kelas sampai dia almarhum. Nah, kalau ukurannya dia tidak tahu baca, coba ajar dia. Belum tahu tulis juga A, B, C sampai Z. Sudah SMP. Tapi kalau ada progres, Bapak Ibu bisa ngajar dia tulis A, I, U, E, O saja, itu sudah progres bagus. Memberikan dia nilai. Nanti juga teman-teman dari SMP menginformasikan ke kita untuk bagaimana penilaian. Tapi yang saya ikut kegiatan di Jakarta itu penilaiannya harus dulu, tidak bisa disamakan dengan anak yang lain. Apalagi kalau guru olahraga, mohon maaf, dia di kursi roda tapi suruh dia tendang bola, itu kan mustahil. Itu kebodohan. Nggak bisa. Jadi bukan siswa menyesuaikan dengan guru yang menyesuaikan dengan siswa. Kalau anak yang lain berbeda itu tidak bisa kita, atau pakai marah-marah kan. Anak yang lain berbeda ini dia punya kebutuhan adalah kalau dia sudah di rumah dimencak-mencak oleh bapak dan mamanya, seperti bapak dan mamanya menyesal kenapa dia lahir di dunia, ya, bikin malu saja. Apa gini dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain berbeda juga, yang bisa jalan, bisa lari cepat, suruh dia bapak mau beli rokok, suruh dia kakak beli. Lu dia manusia itu kalau suruh beli rokok lari saja. Lu di kursi roda, memang anak itu. Nah, kalau di rumah tangga dia sudah alami seperti itu, di sekolah jangan lagi. Di sekolah harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak ini. Mereka perlu disayang. Coba ya, kawan-kawan yang sudah pernah laksanakan di sini juga nanti bisa berbagi informasi baik. Satu yang saya tahu itu Asunta. Mana Asunta? Mana Asunta? Kepala sekolahnya?
ada satu sekolah juga ya, Boyan Montessori yang tidak diundang. Oh ini SMP ya? Oh nanti SD. Oh SD. Boyan Montessori. Sebenarnya SD SMP itu kok. Saya tahu dia karena dia bisa layani, dia bisa mendidik anak-anak itu mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya. Jadi mulai dari TK itu anak dari Ethiopia, orang kaya di kota Kupang. Itu mulai dari TK, autis, SD, lanjut SMP, SMA-nya karena dia sudah kurang lebih 90% normal, bisa menyesuaikan diri. Nah autis itu kan dia nggak pusing dengan siapa sih, guru juga dia tidak pusing. Dia mau jalan apa. Nah ini yang memahami kondisi siswa ini. Lama-lama ini anak kena pukul tiap hari. Suruh duduk, dia tidak mau duduk. Memang anak itu gitu. Dia lari kiri kanan apa begitu. Karena guru-guru tua kayak kita begitu panggil kopak di situ. Besoknya saudara kenapa? Kalau mau mandi ke sekolah dia akan menangis histeris, ketakutan karena di sekolah juga neraka. Jadi untuk anak-anak yang lain berbeda, sekolah itu harus diciptakan surga kedua. Dan guru-guru yang melayani mereka itu seperti saya omong dengan ibu-ibu yang cantik ini, memang harus terpanggil betul untuk melayani mereka. Jadi saya punya istilah ibu mereka ini ada satu tingkat di bawah malaikat. Kalau hanya manusia biasa saja susah. Saya ini pernah pengawas mereka ya di SMA LB itu. Ya saya sedikit tahu anak-anak yang lain berbeda. Mereka bisa jalan-jalan terus kemudian buang air besar di situ. Kalau lambat gurunya, dia akan main seperti main-mainan kotoran. Itu kalau kita itu pasti sepopan memang maki-maki lagi. Lu macam hewan sekolah bagi mereka. Pagi-pagi bangun itu dia menangis kalau orang tuanya tidak cepat kasih mandi karena dia sudah rindu mau ke sekolah ketemu dengan guru A, guru B yang melayani mereka lebih dari melayani orang tua melayani mereka di rumah. Kalau itu kita berhasil. Mereka menangis kalau mau pulang ke rumah menontak. Begitu baiknya guru di sekolah sampai di rumah orang dilayani, padahal orang tua kamu yang dilayani kasar sekali. Gitu. Jadi hari ini dan 2 hari ke depan memang waktu yang sangat singkat karena ibu mereka jadi pelayan siswa itu belajarnya 4-5 tahun, tapi di press kita belajar 2 hari, sehari teori. Tapi saya yakin karena kawan-kawan yang diundang ini kan ini kawan-kawan yang hebat-hebat, kepala sekolah yang bagus-bagus, kemudian guru yang bagus-bagus, sehingga walaupun waktunya sangat terbatas tapi bisa mengikuti proses ini. Dan yang terpenting saya selalu bilang, jangan kepala sekolah dari hotel ke hotel, ikut ke dari hotel ke hotel, tapi pulangnya juga tetap seperti disediakan. Dan itu saya minta Pak mesti kita ada monitoring, monitoring untuk yang kemudian datakan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah setelah kita mendapat dunia teknis. Ya, dan saya minta teman-teman jadi pelayan bagi anak-anak yang lain berbeda ini. Pasti Tuhan memberikan berkat yang sangat berlimpah bagi kepala sekolah.
sekolah dan bapak ibu guru. Jadikan ibu mereka tidak saja ngajar di muka kelas di sini, tapi jadikan sebagai konsultan. Nah, makanya HP-nya itu ibu sudah kasih HP kepada bapak ibu guru. Kasih nomor HP, juga kasih kandis atau kandis untuk telepon Pak. Dan bimbingan teknis seperti kacamata selatan, kapasitas guru, sekolah penyelenggara kelas inklusif jenjang SMP pada hari ini tanggal 20 Februari 2024. Sambil memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dan kita semua hadir pada kesempatan ini, saya membuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Bukan acara bimbingan teknis bagi waktu kapasitas seluruh sekolah penyelenggara kelas inklusif jenjang SMP Sekolah Kupang hari ini, dan selanjutnya beberapa saat ke depan kita ada dalam persiapan untuk kita masuk dalam pemaparan materi. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita, kehadiran kita. Tuhan memberkati kita. Nanti selanjutnya Terima kasih. Saya yakin kita semua yang hadir di sini, ya, mulai dari Pak Kadis, Pak Kabid, semuanya orang-orang terpanggil. Ya, jadi tidak kebetulan kita berada di sini, tetapi memang orang-orang yang sudah ditetapkan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, nanti singkatannya ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya yang di buku panduan itu salah ketik, ya. Kalau Ambrosi itu mungkin yang pernah kita dengar zaman dulu, ya. Ya, saya Ambrosia. Ambrosianmu. Saya pengawas SLB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya lanjut saja ke, ya, silakan melihat siapa saya. 94/2005 inilah petualangan saya sehingga saat ini saya bisa berdiri di sini, ya, sebagai mahasiswa PLB di Surabaya. Lalu setelah saya lulus, saya kursus rehabilitasi lagi ABK, itu untuk semua jenis kecacatan. Ya, kita kursus lagi selama 2 tahun. Ya. Setelah selesai kursus, kami menjadi petugas rehabilitasi ABK. Ya. Kami jalan ke desa-desa untuk mencari dan merehab anak berkebutuhan khusus dari semua jenis kecacatan. Dengan tugas yang sama, ya, saya dipindahkan ke Sumba. Ya. Di Sumba saya 2 tahun, lalu saya kembali lagi ke Malang. Ya. Di Malang sebagai petugas rehabilitasi, juga sebagai guru SLB, ya, juga sebagai guru SMK di kelas reguler, lalu sebagai tenaga terapis, ya, speech terapi, sebagai tenaga terapi juga, yaitu khusus autis, lalu penanggung jawab panti rehabilitasi ABK, ya, di BE itu Bakti Luhur, ya, ya, di Bakti Luhur.
Jadi ini yayasan besar. Yayasan besar. Kalau orang sudah tahu di seluruh Indonesia, omong bakti luhur itu mereka sudah tahu. Tamatan bakti luhur itu sekolah pendidikan khusus, tidak melalui wawancara lagi, mereka langsung terima. Ya. Setelah lama saya di Pulau Jawa, saya merindukan untuk melakukan kembali kampung ya, kembali ke kampung ya, ke NTT ya. Karena saya yakin pada waktu itu kami yang jurusan PLB ini mungkin masih bisa dihitung. Ya, masih dihitung jari ya. Ya. Dan waktu itu saya kesini baru saya 1 orang. Ya. Tahun 2005. Setelah saya 2 tahun, teman saya 3 orang ya, yang jurusan PLB. Ya. Dan 2005 sampai 2004 saya di SLB Asuhan Kasih. Lalu SLB Pembina kami yang membuka pertama kali di sana 2005. Lalu saya pindah ke SLB Kota Kupang yang waktu itu Bapak Paulus Naro ini sebagai kepala sekolah di sana. Jadi Bapak Paulus Naro ini senior saya. Ya, sampai jadi guru saya kuliah di S2 Umbira. Lalu pernah guru berdedikasi tingkat provinsi, tingkat nasional, lalu Desember 2022 akhir itu pengawas SLB kami di provinsi. Mungkin sekian kenalan. Ada yang masih penasaran mau bertanya? BMP. Ada yang pernah ikut di BPMP SD, SMP, SMA waktu itu? Tidak ada ya? Belum ada ya? Tahun kemarin? Ya, berarti feeling saya pas. Saya harus menyampaikan materi ini karena kami hanya dikasih masing-masing punya spesialis, itu yang kami sampaikan. Tetapi saya berpikir ini penting untuk saya sampaikan di tempat ini saat ini. Ya, setuju Bapak Ibu? Ya, konsep pendidikan inklusif. Ya, fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk semua siswa ya, untuk semua anak. Ya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berlaku juga untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu tidak dipilah-pilah oleh negara untuk membuat tujuan pendidikan sendiri. Ya. Tetapi kita punya tujuan bersama. Ya. Lanjut. Misi pendidikan nasional. Kita lihat sendiri, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua siswa, untuk semua anak. Ya. Kita baca sendiri ya. Ya. Paling akhir itu memberdaya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, lanjut. Ya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kita perhatikan baik-baik. Yaitu ada 2 pendidikan inklusif yang
kedua berupa satuan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif sekolah Bapak Ibu berupa satuan pendidikan khusus itu sekolah SLB. Ya. Di sana ada TKS, TKLB, STLB, SMPLB, SMALB. Ya. Dan kami SLB sekarang sesuai dengan nomenklatur yang baru, kami tidak lagi dipisah-pisahkan sesuai jenjang. Kami satu atap disebut SLB, sekolah luar biasa, seperti itu. Karena kita di NTT ini masih kekurangan spesialis, kekurangan tenaga, kita SLB selama ini satu atap masih gabung. Idealnya itu seharusnya SLBA sendiri, SLBA itu khusus anak-anak tunanetra. SLBB sendiri itu khusus tunarungu bicara. SLBC itu tunagrahita. Jadi hati-hati dengan ini istilah ya. A itu tunanetra, B tunarungu bicara, C tunagrahita. Jadi tadi saya mendengar Pak Kadis tanya di Ibu tuna apa saja yang tidak tahu membaca. Ya, yang tidak tahu membaca itu kebanyakan itu tunagrahita ya. C, D itu tunadaksa. Tunadaksa itu gangguan anggota gerak ya, tunadaksa. Lalu E tunalaras ya. Kalau di SLB untuk aturan yang baru, tunalaras kami tidak terima. Mereka kita rujuk kalau ada ke panti rehabilitasi atau tingkat keparahannya, dilihat dari tingkat keparahan, kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Lalu yang lain-lain itu termasuk autis. Ya. Ya. Pendidikan inklusif itu sekolah Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan inklusif itu nanti semua ketunaan harus diterima di sekolah inklusif. Pada tahun berapa itu saya lupa. Peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa, TKLB ya. Jadi kalau yang jenjang SLB itu TKLB ya. SDLB, SMPLB, SMKLB, SMALB ya. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan atau antar jenis kelainan ya. Jadi semua jenis kelainan itu terintegrasi di dalam satu sekolah inklusif ya. Seperti itu. Jadi ini kita kerja keras, mampu atau tidak Bapak Ibu? Saya yakin mampu ya. Ya, pasti bisa ya. Pasti bisa. Lanjut. Pendidikan inklusif, pendidikan yang mengakomodasi semua jenis kecacatannya ya. Dan juga selain jenis kecacatan seperti anak-anak yang korban bencana ya, korban peperangan, itu juga masuk di dalam program inklusif ya Bapak Ibu. Malah anak-anak berbakat juga ada di dalam ya. Anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat, semua kita akomodir mereka.
tanpa ada diskriminasi. Kata diskriminasi itu tidak boleh ada di dalam program inklusif ini. Di luar negeri Bapak Ibu tidak ada lagi yang istilah SLB. Tidak ada SLB di sana. Karena mereka paling anti yang namanya kisah memisah. Semua anak itu sama. Begitu. Seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi seperti ini sekolah inklusif ya. Tanpa kita membeda-bedakan, nanti cara pelayanannya seperti apa ke depan ya, kita belajar bersama. Ya. Lanjut. Konsep pendidikan, konsep penting dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, sumber daya. Saya tahun ini mau buka kelas inklusif, tapi dana tidak ada. Ada berpikir seperti itu Bapak Ibu? Sempat berpikir seperti itu? Ya. Memang dana itu adalah segala-galanya ya. Ya. Tetapi ketika kita berjalan dengan sumber daya yang ada, jangan dulu berpikir dana. Kita kumpul dulu anak-anak. Setelah anak-anak sudah ada, barulah kita mengajukan. Seperti itu. Itu saya kira lebih gampang daripada kita mencari dana dulu, tetapi siswanya kita belum rekrut. Jadi kita memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, ya. Jadi kayu bambu yang ada itu kita tidak ada kursi, ya sudah kayu bambu yang ada kita bisa buat. Ya. Sementara sebelum dana itu turun, meja kursi yang ada seperti apa saja, situasi meja kursinya kita pakai. Seperti itu. Karena ketika kita sudah ada anak berkebutuhan khusus, apalagi nanti yang tunadaksa itu kita ada anak tunadaksa, berarti kursi mejanya itu nanti harus sesuai dengan mereka punya kondisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang membutuhkan dana. Ya, mendistribusi sumber daya yang ada, memandang manusia atau antar lain, anak, orang tua, guru, kelompok, orang yang termarginalkan dan sebagainya sebagai sumber daya kunci. Ya. Mereka-mereka itulah yang menjadi pekerjaan pokok kita sebagai sekolah program inklusif. Ya. Keberagaman dan diskriminasi. Ya. Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan. Ketika kita sudah menjadi GPK ya istilahnya, guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus, kita harus menghilangkan diskriminasi dan pengucilan. Semua anak itu harus diperlakukan sama, tidak boleh beda-beda. Bila perlu ketika dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus, buatlah dia sebagai anak emas di dalam kelas tersebut. Ya, hati-hati seperti Pak Kadis tadi sudah menyampaikan ke kita. Ketika anak itu punya latar belakang keluarga yang keras, kejam, maka sekolahlah yang menjadi tempat perlindungan untuk dia. Dia akan rajin datang. Ya, jadi ada kepala sekolah di sini. Ya, kalau nanti ada siswa ABK tidak datang sekolah, wawancara guru, coaching guru, kenapa anakmu ini tidak datang? Jadi seperti itu. Harus melayani mereka secara khusus, karena mereka punya kekhususan, maka pelayanannya juga harus diberikan secara khusus, diperlakukan secara khusus. Ya. Ada memang anak-anak yang bangun terlambat karena dia berpikir
pikir sekolah itu neraka buat saya. Karena mungkin gurunya salah orang, ya. Tapi anak yang dia menganggap sekolah itu adalah surga buat dia akan rajin datang ke sekolah. Karena gurunya punya perhatian. Di rumah saya itu disekap terus, di dalam kamar terus, ya. Bertemankan HP saja, ya. Ada orang tua begitu, Bapak Ibu. Mereka tidak mau repot, anaknya dibiarkan dengan TV saja, sehingga karena anak tersebut hidup hari-hari hanya dengan TV, ya, maka anak NTT yang punya logat Jawa, karena setiap hari dia nonton TV, ya, seperti itu ada itu, begitu ya Bapak Ibu. Memandang keragaman sebagai sumber daya bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita menghargai perbedaan. Ya. Sistem pendidikan di sekolah. Pendidikan lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah. Fleksibel, ramah, mengakomodasi setiap anak, kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif, ya. Jadi lengkaplah sudah. Jadi ya kita guru memang tidak sempurna, tetapi di sini kita dituntut untuk profesional, ya. Begitu. Kadang-kadang memang dari keberagaman yang ada kita pusing. Saya mau bawa kemana ini anak? Saya mau mulai dari mana? Kami juga dulu Bapak Ibu awal-awal kami masuk di kelas, padahal kami sudah kuliah banyak tahun. Setelah masuk di kelas kami bingung, ya, kami bingung, bahkan mau keluar mau jadi guru. Tapi kami berusaha karena program sudah buat. Tetapi anak juga tetap tidak bisa, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada jawabannya satu hari selama kita ada di sini, ya. Ya. Satu tips Bapak Ibu, kita sebagai guru GPK, ya, guru pendamping khusus, kita harus berpikir sederhana tetapi menghasilkan yang luar biasa. Kita berpikir kecil tapi menghasilkan yang besar. Kita mendampingi anak berkebutuhan khusus. Hari ini dia bisa yang susah menulis, hari ini dia bisa memegang poin saja. Kita sudah bangga. Ya, pengalaman bagaimana Bapak Ibu? Ketimbang kita mendampingi anak normal berhari-hari bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bagi anak yang berat kita dampingi tetap tidak bisa terjadi apa-apa, mujizat pun tidak. Tapi sekali waktu terjadi mujizat, dia bisa A, lalu dia menulis A, bangganya luar biasa ya Bapak Ibu. Ya. Saya lihat yang pengalaman mendampingi ini angguk-angguk tersenyum, pasti mengalami, pasti merasakan. Ya. Beda ya, yang mendampingi dengan hati itu beda dengan yang saya minta maaf, mendampingi selesai tugas selesai, tapi tanpa ada rasa tanggung jawab. Target saya untuk anak ini seperti apa? Harus punya target Bapak Ibu. Maka asesmen, identifikasi nanti kita saksikan ke depan supaya tidak salah-salah membuat persiapan. Ya, Bapak Ibu. Sistem pendidikan di sekolah. Oh ya, sebentar.
individu dengan hak dasar warga negara, warga masyarakat, anggota keluarga. Jadi mereka juga punya hak yang sama. Ya. Lanjut. Tantangan dalam segi partisipasi. Ini tantangannya ya. Tantangan yang ada sekarang ini terjadi diskriminasi. Memang kita masih terjadi diskriminasi ya. Sekolah-sekolah reguler itu masih enggan. Perdebatan sengit ketika kami diklat pengawas dan calon pengawas. Pertanyaan saya waktu itu, kebetulan materinya materi inklusif. Kami punya narasumber ini orang Bandung. Beliau juga bukan orang inklusif, bukan pengalaman di anak berkebutuhan khusus. Jadi pertanyaan saya buat semua waktu itu, Bapak Ibu calon pengawas, pertanyaan saya, bagaimana kalau di sekolah binaan Bapak Ibu ada orang tua yang datang membawa anak berkebutuhan khusus? Ada yang dengan rileks menjawab, tapi ada yang penuh tantangan. Kami rujuk saja ke SLB. Tidak bijak ya Bapak Ibu cara menjawab seperti ini. Tidak bijak. Jadi ya jawabannya ya kita menerima. Kita menerima. Jadi supaya tidak terjadi diskriminasi, maka mari kita satu hati. Guru sekolah inklusif dengan SLB, kita satu hati supaya diskriminasi itu tidak terjadi. Jika kita tidak mampu melayani karena beratnya tingkat kecacatan, silakan rujuk ke SLB. Gitu. Tetapi sesungguhnya ketika siswa itu sudah ada di sekolah reguler, di sekolah inklusif, seharusnya kita tetap saja mendampingi dia, tidak perlu rujuk ke SLB. Ya. Karena mereka itu selain akademik, non akademik juga yang butuh kita kembangkan ke mereka. Kalau memang tunagrahita yang terlalu berat Bapak Ibu, bahkan sampai tingkat SMA, ya, kelakuannya itu sama seperti anak normal pada umumnya ya, kita melihat. Tetapi baca tulis aduh minta ampun, ya, cerita soal berpacaran segala macam mereka bisa, tapi kalau baca tulis tidak bisa. Mereka itu sulit berhadapan dengan yang namanya akademik. Tapi kalau diajarkan secara langsung pekerjaan rumah itu mereka bisa. Ya, itu. Penasaran ke depan kita akan bercerita. Ya. Sekolah belum ramah bagi semua anak. Iya Bapak Ibu? Betul ya? Saya bisa minta Seri yang punya anak ABK di sekolahnya, kira-kira bagaimana perlakuan selama ini? Singkat, padat, jelas. Terima kasih. Ya, tentang sekolah ramah anak yang tanggal juga sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan, dan hari ini kita patut bersyukur bahwa mimpi saya dari 2005 hari ini bisa terwujud. Karena saat itu saya usulkan supaya yang tadi Ibu sebutkan bahwa gubernur itu ngomong tentang ini. Oleh karena itu saya mungkin di sekolah-sekolah hanya bawa dua guru, saya bawa 3 orang. Saya bawa 3 orang karena diminta 2 saja di sini. Iya, ada yang 2 tapi saya diminta 2, tapi saya bawa 3 guru. Itu ada maksudnya supaya ini bisa dilihat, karena ternyata anak yang tidak tahu membaca itu jumlahnya banyak, hanya tidak terdeteksi secara baik. Lalu hanya main dimarah-marahi saja, tetapi mereka syukurlah dia masih bisa datang.
Ya, kalau dia tidak datang, kalau kita tidak pahami, maka ya anaknya pasti hilang sudah. Dan itu ada yang hilang. Ya. Pengalaman hari ini semoga ini bermanfaat. Saya tahu bahwa ini sangat bermanfaat untuk kepentingan kita guru. Oleh karena itu memang ini bukan narasumber, saya sangat mendukung para narasumber yang ada. Kita harus betul-betul mengikuti ini, karena saya dulu pelajar sensata otodidak, bagaimana mendampingi anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menulis, membaca. Nah, itu pengalaman saya ini. Semoga ini hari ini menjadi momen yang luar biasa, langkah yang terjadi di Kota Kupang ini. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang harap maklum Pak, kalau di sekolah reguler itu mungkin kurang memperhatikan anak-anak seperti ini karena prinsip inklusifnya belum ada. Ya. Mau berarti yang ini 1, 2 ataukah? Ya, Pak. Itu kami paham. Iya, itu kami paham. Dan gurunya juga tidak tahu seperti apa pendidikan inklusif, bagaimana mendampingi anak-anak ini. Dan kami yakin anak-anak ini bukan tidak, tapi mungkin jarang diperhatikan, sehingga dia hanya mencari kepala sekolahnya, karena guru-gurunya lebih memperhatikan anak-anak pada umumnya. Karena guru ini juga dituntut kurikulumnya harus segera sebelum kurikulum merdeka ya. Sekarang kurikulum merdeka ini terjadi, kami SLB percaya diri itu berdasarkan kajian-kajian mungkin apa yang sudah kami lakukan di SLB. Ya. Karena asesmen, kami melakukan asesmen itu sebelum kami membuat pembelajaran. Kami mengidentifikasi, kami mengasesmen, sehingga kami betul-betul tahu anak ini di kelompok mana. Ketika kami tahu bahwa anak ini di kelompok mana, maka persiapan belajar buat dia itu nanti betul-betul kena. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berdiferensiasi. Itu berdiferensiasi itu kami SLB sudah lama kami melakukan pembelajaran model berdiferensiasi. Ya. Jadi kami tidak menyeluruh rok satu kali apa yang ada di buku kami pindah ke anak, tidak. Kami betul-betul melakukan identifikasi sehingga berdiferensiasi itu berjalan. Betul-betul kena di kebutuhan siswa. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Dan ini memang tantangan yang betul-betul terjadi ya Bapak Ibu. Ya, betul terjadi. Ya. Lanjut Ibu. Ya, segi kualitas proses belajar di sekolah tidak menyenangkan. Bagaimana mau menyenangkan kalau baru hari ini kita baru dengar itu pendidikan inklusif. Ya. Tapi saya yakin ada beberapa guru yang memang aktif, kreatif dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Ya. Itu saya yakin. Pembelajaran di sekolah semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum. Perbedaan dan keberagaman kurang diperhatikan. Yes, Bapak Ibu? Betul. Ya. Setelah ini kira-kira tantangan ini kita bisa pelan-pelan hilang? Tidak hilang, kita minimalisir. Sudah bisa. Siap bisa ya? Siap bisa ya Bapak Ibu? Siap bisa ya Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu, Semangat. karena mereka itu juga anak negara yang perlu kita perhatikan. Ya, mungkin selama ini kita masih berpikir keras. Hari ini kelas ini 5+5 harus bisa. ABK juga kita perlakukan seperti itu. Padahal
tinggal satu saja dia belum bisa. Lalu karena kita mau kejar menyelesaikan kurikulum, tapi Merdeka Belajar sekarang tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Iya. Artinya sekarang reguler itu mulai mengikuti SLB. Iya Bapak Ibu? Betul. Iya. Kami dari dulu Bapak Ibu seperti itu. Jadi sekarang kita sama. Kita tidak mengajar kurikulum lagi. Ya. Bagaimana Ibu kalau naik kelas? Mereka tidak naik kelas kok. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Mereka naik kelas tidak? Naik. Ini aturan atau memang Bapak Ibu punya belas kasihan? Regulasi anak tidak boleh tahan kelas ya Bapak Ibu? Iya. Betul. Iya. Di kurikulum Merdeka. Kami SLB dari dulu. Jadi kami SLB itu bukan naik kelas, tapi pindah kelas. Bapak Ibu? Kenapa pindah kelas? Siapa yang bisa kasih argumen? Suara saya mungkin terlalu halus, saya mau lebih keras. Ya, kenapa pindah kelas? Bukan naik kelas. Iya. Terima kasih. Saya coba menjawab, saya tidak tahu pasti, tapi saya tidak menjawab. Kita belajar ini. Oke. Kalau di sekolah biasa, ya kalau di sekolah reguler kan naik kelas, tapi kalau di SLB pindah kelas. Itu maksudnya apa? Yang pertama, pindah kelas itu berarti kan pindah suasana. Itu yang pertama. Kemudian mungkin pembelajaran yang diberikan juga berbeda dari kelas yang lama ke kelas yang baru. Mungkin dua itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang bisa lagi? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Kalau dengar dari saya saja nanti kita mengantuk karena saya suara mungkin terlalu halus. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari saya, kita menghargai anak dengan memberikan apresiasi, dengan melihat usaha anak dari sekolah atau waktu selama dia berproses. Itu semua kita perhatikan, kita lihat ketika mulai ada perubahan walaupun kecil perubahannya, kita memberikan apresiasi kepada anak dengan memindahkan dia dari kelas sebelumnya ke kelas yang berikut. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, kata kunci apresiasi. Tadi Ibu punya pembelajarannya pindah. Masih ada lagi yang bisa? Pertanyaannya Bapak Ibu ya, kenapa pindah kelas bukan naik kelas? Padahal dia satu saja tidak tahu kalau naik kelas. Ya. Baik, terima kasih. Kenapa pindah kelas? Karena mereka peserta jenis tunagrahika, kesulitan dalam intelektual itu tidak sama dengan peserta didik yang lain. Nah, kenapa tidak naik kelas? Karena otomatis kalau naik kelas ya kita kan anak peserta didik akan belajar materi baru, pelajaran baru. Lalu dipindahkan kenapa? Supaya kalau dia masih sulit dengan pelajaran yang kelas pertama, dia dipindahkan untuk proses bimbingannya sama seperti pelajaran yang karena tingkat kesulitannya berbeda dengan peserta didik lain, sehingga dia diberi bimbingan khusus dengan mungkin masih dengan mata pelajaran yang masih sama di semester yang lalu. Begitu. Terima kasih. Ya, super. Semua super ya Bapak Ibu. Super. Ya. Kata kuncinya apa Ibu tadi? Karena ya
Ya, tingkat kesulitan berbeda. Lalu materinya masih sama seperti yang kelas kemarin. Jadi dia pindah saja. Masih ada lagi yang pindah kelas. Satu, sebagai penghargaan supaya dia tetap semangat belajarnya ada, supaya jangan ada diskriminasi ya. Kok dia naik saya tidak? Apa karena saya seperti ini? Itu diskriminasi ya Bapak Ibu. Sementara undang-undang perlakukan hak anak itu sama. Lalu kita guru-guru yang katanya orang pendidikan, orang berpendidikan, kok kita perlakukan siswa itu tidak sama. Yang berikut, seperti yang Ibu siapa tadi Ibu? Dari sekolah? SMP 16 ya? Iya. Anak-anak seperti ini tidak bisa kita kejar kurikulum. Ya. Dia di kelas 1 pun kita mengajar materi TK. Ya. Di kelas 1 pun kita mengajar materi TK. Karena memang usianya dia harus di kelas 1. Usia kalender ya Bapak Ibu. Tapi usia mentalnya dia ada di jenjang TK. Dia pindah saja ke kelas 2. Kenapa pindah? Karena materinya dia saja masih TK. Ya. Karena istilah naik kelas itu mungkin istilah besar ya buat orang-orang yang punya prestasi bagus, punya kemampuan bagus. Tapi belum tentu. Bapak Ibu, karena nilai-nilai yang dibuat itu mungkin karena kasihan saja. Hampir semua anak sekarang karena kasihan dari Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, sebenarnya ya sama seperti anak Afrika, berdiferensiasi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan bingung lagi. Oh dia naik kok tapi nilainya seperti ini. Kalau mentok sampai kelas 6 dia tidak bisa apa-apa. Kelas 5, kelas 6 tidak bisa apa-apa. Ajar sudah mata uang, cara berbelanja, bagaimana kita saling menghargai orang lain. Praktek nyata saja, saling menegur. Seperti itu. Apa yang sudah kita bicarakan poin 1, 2, 3 tadi sudah dapat dari pendekatan pendidikan eksklusif ke pendekatan pendidikan inklusif. Mulai hari ini ubah pola pikir kita ya Bapak Ibu, mindset kita harus berubah. Buang sudah yang kemarin, apalagi ini sudah dipilih secara khusus. Harapan saya Bapak Kabit, guru-guru yang sekarang datang ini, guru-guru ini yang mengelola kelas khusus, mengelola kelas khusus. Jadi mereka ini GPK, guru pendamping khusus. Karena sistem inklusif itu Bapak Ibu, tidak semerta-merta anak itu datang kita langsung gabung di kelas umum. Ya, tidak langsung gabung ke kelas umum. Maka sekolah mungkin yang selama ini belum ada kelas khusus, mari sumber daya tadi itu kita buat kelas kecil darurat saja untuk kita bimbing secara individu. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada ini, Bapak Ibu yang pulang dari sini menggantikan statusnya itu sebagai GPK, guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus. Idealnya Bapak Ibu, di dalam kelas reguler itu, kelas
Iya. Itu hanya mimpi saja ya Bapak Ibu. Ketika di dalam satu kelas itu ada anak tunanetra yang mendampingi dia itu spesialis tunanetra, GPK-nya tunanetra. Jadi semakin banyak jenis kecacatan di dalam kelas, semakin banyak guru GPK yang mendampingi di dalam. Ketika di kelas individual dia sudah bisa bergabung, GPK juga ikut ke sana dampingi. Itu idealnya Bapak Ibu. Begitu. Ya. Siap merubah mindset Bapak Ibu? Siap. Dan yang menjadi kepala sekolah sering-seringlah berkunjung ke kelas khusus, ya. Kelas khusus. Ya. Siapa tahu dengan demikian mengurangi bonus kita untuk bisa dapat tiket menuju ke tempat yang lebih VIP ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang kepala sekolah dan GPK pelan-pelan merubah mindset, pelan-pelan mencintai anak-anak ini. Semakin mereka rajin menggambarkan perilaku guru dan kepala sekolahnya, ya, seperti itu. Tiba-tiba rame-rame ABK masuk, belum selesai satu semester anak-anak sudah kabur. Ya. Itu menggambarkan siapa ketek dan GPK-nya. Itu ya, ya. Lanjut Ibu, kalau bisa saya ngomong yang terakhir yang tadi itu yang ya. Pembelajaran di sekolah segregatif dapat dilaksanakan di sekolah umum. Ya. Jadi pembelajaran yang terjadi di SLB itu bisa dilakukan di sekolah umum. Modul sama, kita buat modul. Fase iya, kami juga punya fase. Tapi kami itu lintas fase Bapak Ibu. Kami tidak bisa kelas 1 harus fase A. Tidak bisa kami. Kalau memang dia harus ke fasenya TK pun dia harus turun. Walaupun dia sudah kelas 6, kalau kemampuannya dia masih di fase A, dia harus turun. Itu artinya lintas fase ya Bapak Ibu. Untuk ABK ya. Seperti itu. Lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar ya, daripada pemerintah menggelontarkan dana di SLB, di inklusif, karena program ini Bapak Ibu program yang membutuhkan biaya besar. Ya. Di dalam kelas saja harus adaptasi, alat, bahan, media ajar, lingkungan sekolah juga harus adaptasi. Ada tunanetra, lantainya versi tunanetra, dinding-dinding sekolah harus sesuai kebutuhannya tunadaksa. Ya. Jendela, kalau jendela pada umumnya begini ya bukanya Bapak Ibu, ya dari tembok ya bukanya begini ke bawah ya. Kalau kami SLB, ya paham ya Bapak Ibu? Ya. Itu apa maksudnya Bapak Ibu? Supaya kalau tunanetra lewat, dia tidak senggol itu jendela yang bukanya begini. Ya. Dia harus di atas, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi lingkungan semuanya ada narasumber dengan peserta. Tapi kalau di luar, kami ini bayar mahal Bapak Ibu. Kami bayar pakai jam. Ya. Kalau untuk ukuran kita NTT,
ya tidak sama dengan di Jawa. Karena kita kalau kasih angka tinggi, kita harus punya kemampuan untuk menggali dengan cara apa? Identifikasi nanti kita akan sampaikan bagaimana kita mengidentifikasi, mencegah pandangan buruk, mendorong keadilan secara sosial, memilih materi-materi yang sesuai kebutuhan, mengajar dan membelajarkan budaya dan perbedaan agama, menyesuaikan dan mengintegrasikan pembelajaran secara tepat, ya. Menyesuaikan pembelajaran secara tepat. Ketika hasil diagnostik yang kita lakukan kurikulum. Jadi ABK, ya, ABK datang sekolah di sekolah reguler, ya Bapak Ibu. Tapi kita di NTT belum ada. Mereka ini ABK harus mengikuti kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Ya, mungkin ini bisa terjadi untuk anak-anak yang ringan saja. Ya. Anak-anak yang ringan bisa. Dia pelan-pelan mengikuti kurikulum yang ada di sekolah reguler tersebut. Lah, kita punya itu yang bagian bawah. Kurikulum beradaptasi pada anak. Ya. Kurikulum beradaptasi kepada anak. Itulah kita inklusif, ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ini landasannya Bapak Ibu, ya. Ya, ini urusan negara. Kita cukup simpan filenya saja, baca. Lanjut. Ya, pembelajaran berpusat pada peserta didik, menghargai menerima perbedaan. Sistem kurikulum, cara, media, lingkungan diadaptasikan terhadap. Ya, saya sudah omong tadi, dong. Kita menyesuaikan dengan keadaan anak, ya, adaptif, terdapat aksesibilitas, ya, terdapat aksesibilitas seperti saya omong tadi, saya sudah menyampaikan tadi, lantai akses. Ya. Ya. Ya, Ibu. Sehingga di dalam sekolah itu, saat mereka sekolah, mereka lebih memilih keterampilan tata kecantikan. Kalau di SLB itu ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika mereka tamat, mereka buka salon. Lalu karena sekolah butuh, sekolah rekrut kembali mereka. Karena mereka punya prestasi, daripada kita bayar orang dari SMK 3, ya kita punya anak juga punya potensi. Jadi ada beberapa dari anak-anak yang tamatan dari SLB kami, mereka direkrut kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai tenaga kontrak. Bahkan suami istri, suaminya di bagian otomotif, istrinya di kecantikan, menjadi guru. Begitu ya Bapak Ibu. Dan di rumah mereka punya salon, mereka punya bengkel, gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada juga dari anak-anak kami yang prestasi di atletik, sekarang dia sudah menjadi pelatih lari. Ya, itu anak mereka tunalaras ya. Di zaman dahulu kita masih bisa terima tunalaras, sekarang tidak bisa lagi. Yang agak semacam nakal, emosi tinggi, ya sedikit model gila gitu. Ajukan dananya kepada pemerintah, ya memberikan layanan secara memastikan menyediakan data. Ya, lanjut. Ya, ini peran dan dukungan Pemda. Ada tempat Bapak Ibu buat kita.
ketika kita betul-betul mau serius ya, membangun sekolah inklusif. Dulu sempat di provinsi ada program inklusif, itu ada dananya. Ada dana untuk membangun ruang kelas baru, itu ada dana operasional, semua ada. Gitu. Dan kita membutuhkan dana besar ini Bapak Ibu, seperti yang saya sudah omong. Bayangkan sekian jenis keturunan ini, ya, dia punya alatnya masing-masing, ya Bapak Ibu, punya alat masing-masing. Jadi ini tugasnya Pemda untuk pengadaan dananya, ya. Lanjut Ibu, ya, lanjut, ada SDM-nya, ya. Tangan-tangan terbuka sambut keberagaman ilmu dan pengetahuan, tak kenal batasan. Belajarlah dengan saling menghargai. Inklusivitas pendidikan menjadi kebahagiaan sejati. Guru dan murid bersatu dalam perjalanan, membangun harapan bagi setiap insan. Teguhkanlah semangat inklusif sejati. Pendidikan inklusif, berkat yang abadi. Ya, salah satu alasan mengapa anak tersebut bisa menderita kebutuhan khusus tersebut. Kalau saya lihat itu di daerah sekitar sekolah itu ada namanya Kampung Lama. Saya sudah berapa kali mendapati anak-anak dari daerah tersebut banyak yang slow learner, entah karena memang dari asupan gizinya atau dari orang tuanya yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Jadi yang kami dapati untuk di sekolah negeri ini memang yang seperti tadi sempat disinggung, kalau kontribusi atau kolaborasi dengan orang tua itu sangat hampir tidak ada. Jadi karena itu kami kesulitan sebagai guru pendamping di sekolah, karena kalau kami undang untuk ke sekolah untuk membicarakan anaknya, itu mereka sering menolak dengan alasan sibuk bekerja ataupun berladang. Jadi yang terjadi, anak murid kami ini malah sudah hilang satu orang. Dia ikut dengan teman-temannya nongkrong di dekat kandang sapi di sebelah sekolah kami. Kami sudah melakukan pendekatan, sudah mencari dan lain sebagainya, namun tidak, sampai saat ini belum ada hasil yang cukup baik untuk anak tersebut. Padahal sebelumnya sudah dilakukan pembimbingan secara pendampingan individu. Namun semakin kesini ternyata apakah karena pergaulan dan juga kurangnya kolaborasi tadi dengan orang tua, jadi anak yang kami itu jadinya tidak hadir lagi di sekolah dan memilih untuk bergaul dengan teman-teman yang bisa dibilang hampir sama dengan dia. Begitu. Terima kasih, saya kembalikan. Saya Lexi dari SMP Asuta. Saya bukan bertanya tapi hanya berbagi. Baik, berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, memang kami di sekolah mulai dari TK, SD dan SMP sudah melaksanakan berbagai macam program yang tadi sudah Ibu paparkan. Jadi sistemnya kami di SMP melanjutkan program dari SD, baik itu pembimbingan secara individual, berkelompok. Apabila dalam penanganannya itu dari mentor atau gurunya melihat sudah ada perkembangan yang baik, maka dia dipindahkan ke reguler berbaur. Tujuannya itu bukan berkaitan dengan akademiknya tetapi sosialnya. Itu yang poinnya pertama. Terus dalam perjalanan setiap 3 bulan itu dilakukan evaluasi, kira-kira anak tersebut bisa berubah atau tidak. Maka kami di sana juga untuk di SD itu ada guru yang lulusan dari
PLB, bahkan hampir semua gurunya. Sedangkan kami di SMP ini yang belum. Tetapi dengan berbekal ilmu dari SD, maka kami di SMP juga menerapkan seperti itu. Jadi berkaitan dengan sosial anak dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu selalu kami setiap pagi menyampaikan kepada anak-anak yang reguler bahwa teman Anda ini si A, si B, si C ini bla bla bla. Tetapi kami jadi berkaitan dengan ibu tadi sudah sampaikan mau ke kamar mandi dan lain sebagainya, itu kami sudah menerapkan. Puji Tuhan, tingkat partisipasi dan antusias untuk anak-anak yang normal terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu luar biasa. Maka kenapa sampai saat ini kami di sekolah ini di Assunta kami jumlah siswanya 14. Tapi dari penjelasannya itu kami baru tahu ternyata ada beberapa yang masuk di tuna itu, ya, baik itu tuna grahita maupun lain sebagainya. Tetapi kami selalu menjelaskan kepada anak-anak bahwa tidak ada perbedaan, ya. Sampai 50 itu tuna grahita ya. Kalau slow linear 50 sampai 70 ya. Artinya mereka masih bisa kita bimbing ya. Saya lupa ya, 70 sampai 90 kayaknya. 70 sampai 90 itu slow linear ya. Artinya mereka masih bisa belajar sama seperti anak reguler pada umumnya ya. Cuman slow ya Bapak Ibu, mereka butuh waktu, pelan cara mendampingi mereka ya, seperti itu. Mereka bisa, tapi dengan cara yang pelan. Satu kelas itu dengan materi yang sama mereka bisa, tapi pelan ya. Karena memang kemampuan mereka seperti itu. Kita tidak bisa paksakan sama seperti anak lain, ayo kerja 15 menit sudah kumpul, dia tidak bisa ya Bapak Ibu. Lalu untuk slow learner ini dia bisa, salah satunya itu karena keturunan ya. Kalau satu tempat dengan model anak yang sama, ya mungkin budaya di situ punya budaya yang sama ya, seperti itu ya. Kalau sudah budaya yang sama, budaya misalnya anak tidak perlu sekolah, untuk apa? Anak tidak perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang penyebab slownya ini karena kurang ada perhatian dari orang tua ya. Kurang ada perhatian dari orang tua. Orang tua hanya mau menyibukkan dengan hal-hal yang menurut dia perlu saya sibukkan. Anak ini sudah ada sekolah yang mengatur, tidak perlu saya urus ya. Pembelajarannya semuanya tidak diperhatikan ya. Itu artinya semangat belajar anak itu tidak ada yang mendukung, kemauan belajar juga tidak ada ya. Jadi mungkin tugas kita juga sekali-sekali undang masyarakat ya, untuk melakukan sosialisasi penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus ini ya. Sekali-sekali sekolah punya program untuk mendatangkan masyarakat, orang tua untuk melakukan sosialisasi hal ini ya. Karena kebanyakan masyarakat itu tidak paham, karena saya ada kesibukan, kamu di rumah, kadang-kadang saya sendiri begitu ya Bapak Ibu. Di rumah saja kamu ini uang, ini TV, ini HP, ini kamu di rumah ya. Padahal anak-anak itu butuh pendampingan kita ya, seperti itu. Apalagi kalau bapak mamanya dua-duanya sibuk ya, sudah sibuk di dinas, sibuk di keluarga dia sebagai kepala arisan, kepala suku, repot gitu ya.